Oke, halo semua. Di video kali ini gue mau buat kayak ngobrol-ngobrol biasa aja sama teman gue. Ntar gue undang teman gue yang kenal dari Korea juga, tapi bukan orang Korea ya. Ya, ngobrol-ngobrol santai, bertukar pikiran. So, ikutin terus nanti sampai dia masuk ke ruangan ini. Oh, ini dia teman gue yang udah masuk join ke room ini. Henry. Lu juga ada YouTube kan ya? Ada. Bagi yang belum tahu, gue kenal sama Henry ini pas di Korea ya, Hen ya. Dan kebetulan sekarang kita berdua udah pulang ke Indonesia, betul? Yes, Nah, kan lu Muslim kan ya, Hen ya? yes. Gimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah belum pernah bolong sekarang. Oh, belum pernah bolong. Itu ntar lebarannya 2 hari lagi ya? Nah, itu sih Vin, katanya nggak tahu sih besok apa 2 hari lagi. Aku nungguin sidang Oh, sidang dari pemerintah aja jadi kalau nggak gimana ya? besok 2 hari lagi gitu ya? Kalau nggak 23, 24. Hmm, Oh, gue kira udah tanggal pasti. 23. Gue kira udah pasti tanggal Hmm, Minggu, hari Minggu. Nah, belum ya. ini ada yang gue mau Hmm, ada yang mau gue coba tanya sama lu kan Muslim gitu kan? hmm. Kan Lebaran itu kan, wah, harinya yang besar lah buat umat Islam gitu kan. Ah, Nah, kalau menurut eh, menurut lu sendiri itu hari Lebaran itu apa sih artinya buat lu gitu, hari Lebaran? hari Lebaran sebetulnya itu maknanya banyak banget sih Vin. Kalau buat Nah, orang Islam aku bilang sendiri. Kan kita kan mesti kamu tahu sendiri kan kalau orang Islam itu kalau hari Lebaran itu kita maaf-maafan, kembali iya. fitrah lah, kembali lagi. Jadi kayak momen-momen lebaran itu yang paling aku tunggu sih tahun ini memang. Karena beneran kalau nggak ada momen lebaran, kalau misalkan ya kita punya masalah sama temen yang dulu pernah ada masalah sama kita tuh kayak nggak ada alasan buat mau minta maaf dulu kadang-kadang. Karena ya namanya manusia, gengsi kan. Nggak hanya itu juga sih. Terus ada alasan buat kumpul keluarga, ada alasan buat apa buat ketemu teman lama kayak gitu. Jadi Idul Fitri itu momen-momen yang bener-bener aku tunggu sih sebetulnya. Hmm, Soalnya kalau misalkan hari-hari lain kan nggak mungkin kan kita ketemu terus dalam itu susah kan. Nah kalau tapi misalkan lebaran tuh tapi lu maafinnya pakai hati gak, tulus gak? pakai alafin. Oh, Nah ya. itulah momennya lebaran bener-bener kita tuh kayak buka lebaran baru gitu loh. Karena mau buka lebaran baru maka lebaran yang sebelumnya harus selesai dulu. Jangan sampai ada Oh. yang nggak. Nah, ini kan kebetulan lu Jogja ya? Sekarang di Semarang sih Oh, nggak di di Jogja Semarang, tapi lagi. kampungnya di Semarang juga. Asli Semarang. Asli Semarang, dan sekarang udah kumpul keluarga juga. Oh, udah ada kumpul keluarga juga. Dari Tapi nggak kapan bisa tuh? Vin, Hah? corona. Enggak lah, ini di Semarang tinggal sendiri apa udah sama keluarga? Cuma sama ibu aku. Jadi kan kakak-kakakku kan semua udah di luar. Udah punya rumah masing-masing Oh, kan. luar kota gitu ya? Udah cuma kalau misalkan aku kan juga sebenarnya luar kota. Terus karena work from home ini terus aku balik ke Semarang. Jadi aku sama ibuku doang di Semarang sendiri Oh, jadi berdua. nggak sekeluarga. Hmm. Nah, itu yang gue mau tanya nih, yang lagi heboh sekarang nih kan, kemarin pemerintah kan bilang nggak boleh, bukan nggak boleh sih, bilang kayak menghimbau untuk tidak pulang Uh, mudik, pulang kampung tidak gitu kan. Dia kan bilangnya menghimbau gitu loh, bukan dalam arti kan bukannya nggak boleh gitu kan. uh, Nah, tapi buktinya di berita tuh masih banyak yang pulang gitu loh Waduh, dengan mobil pribadi. Nah, ini banyak. apalagi kan lagi corona begini kan. Hmm. Nah, menurut lu ini gimana gitu loh? Maksudnya sebagai umat muslim yang benar-benar menantikan hari lebaran yang besar, kan kalau lu tuh kan bilang kan itu kan bisa menjadikan alasan untuk berkumpulnya keluarga. Nah, pas udah kumpul keluarga kan bisa saling Uh, maaf-maafan, itu kan bagus banget kan. Maksudnya penuh dengan uh, sukacita lah ininya, momennya. Nah, di tahun ini kan karena corona, apa apakah gimana ya, maksudnya kayak menurut tuh enaknya gimana gitu loh? Pulang kampung apa enggak gitu loh? Sebetulnya galau juga sih Vin, karena gini loh. Karena tahu sendiri lah, sekarang gara-gara corona juga umat muslim tuh nggak bisa beribadah ke masjid.
contoh masjid di tempatku juga, aku tuh udah lama banget, udah 2 bulan ini nggak sholat Jumat di masjid. Nah, Jadi cuma sama di rumah terus. tempat ibadah gue juga Heeh, jadi udah nggak buka dari berapa bulan yang lalu. Iya, bukan tapi masjid kan doang. nah jadi kayak misalnya waktu pulang kampung ini juga akhirnya kakak-kakakku milih buat nggak pulang kampung, kalau soalnya kita milih buat ini sih, karena di Islam kan emang dia sebetulnya ini banyak, sebentar belum aku bahas. Sebenarnya dipotong dikit ya, aku Iya, agak muter-muter tadi, sorry. iya. Jadi kalau ditanya soal pulang kampung, sebetulnya dalam umat Islam sendiri pun banyak perdebatan, Vin. Jadi Perdebatan, iya. ada beberapa golongan yang merasa bahwa tetap harus pulang pulang kampung karena ya itu katakanlah ibadah gitu, katakanlah memang harus ketemu dengan keluarga. Hmm, Ada yang merasa bahwa mau mengikuti fatwanya MUI aja, bahwa kita kan udah nggak boleh ibadah, berarti pulang kampung juga nggak usah kayak gitu loh. betul. Karena kan yang bisa menyebarkan virus kan. Nah kalau misalkan keluarga gue sendiri itu memilih untuk tidak pulang kampung karena kita menghargai pemerintah. Sama Hmm, aja kayak misalkan gini loh, kita milih pemimpin, ya kan, misalnya kita milih pemimpin siapa nih, ya udah kita percaya sama dia. Karena di Islam itu kan dosa atau gimana pun tanggung jawab dari pemimpin itu gitu, bagaimana mengarahkannya ke depan, gitu sebetulnya sih. Sama kayak misalkan kalau aku berpikirnya kayak dulu zaman Nabi, zaman Rasulullah, itu pasti semua berpedoman pada apa yang ditetapkan oleh Rasulullah gitu. hmm. Meskipun presiden itu bukan Rasul, tapi kan presiden itu kan adalah pemimpin. Dia menghimbau untuk tidak, maka kita seperti sunnah melakukan yang mendapat pahala, kalau nggak melakukan ya nggak kenapa-napa, nggak apa-apa gitu. Cuma kita berpikir untuk mempertimbangkan mana yang baik gitu. Kalau saat Oh, ini kumpul malah di hari berikutnya kita kenapa-kenapa, kita nggak tahu. Soalnya kemarin mungkin beberapa bulan lalu iya. itu kejadian di Semarang, ada satpam, dia itu nggak tahu kalau misalkan dia kena nggak tahu kalau dia kena corona gitu loh. Terus habis itu dia pulang ke kampungnya. Oh, dia Terus nggak waktu tahu dia habis positif balik, corona, terus dia balik ke kampung. tapi posisi dia nggak tahu kalau dia positif. Iya. Baru kayak misalkan gimana aku nggak tahu, tapi dia sekam di rumah sakit Karyadi. Nah habis itu setelah setelah itu dia balik ke rumah sakit itu kan dicek ternyata dia positif kan. Nah Iya. terus di track kan bahwa kemarin waktu dia pulang tuh dia main volley terus ketemu sama pacarnya, kan akhirnya orang-orang ini kan terisolasi, Vin. Ya nggak, meskipun kita nggak tahu kita bawa virus atau enggak loh, Ramadannya malah meskipun di corona itu tempat isolasi. tapi kan endingnya malah malah bikin susah orang lain gitu loh. Karena Sebenarnya, kadang-kadang kalau kita ego. iya sebenarnya sih yang kasihan sih yang apa para medis gitu ya. Iya nggak, iya nggak, iya, para medis juga kasihan, terus orang-orang nggak tahu ini juga takut, akhirnya was-was kan sih. Misalkan nih, soalnya kakakku yang kedua sama yang ketiga itu kan di Bogor sama Jakarta, Bogor dan which is Jakarta ya. itu zona merah. Jadi dia kalau datang ke sini itu pasti, ya kita nggak tahu sih dia bawa virus atau enggak, tapi kan pasti kita deg-degan gitu loh. Ya bukannya nggak mau menerima gimana keluarga gimana, enggak, cuma kita mengharapkan yang terbaik lah supaya tidak ada yang sakit, supaya tidak ada apa-apa juga. Kalau ibu Hmm, kan juga umurnya sudah banyak. Karena corona iya. itu kalau orang tua itu lebih rentan, terus ya angka kematiannya lebih tinggi kan. Sebenarnya ditakutin Kayak itu gitu. kalau pulang kampung kan. Maksudnya kan kayak orang-orang kampung kan emang rata-rata orang tua gitu kan. Kayak petani kita ataunya apa gitu kan yang macam-macam bercocok Ya, tanam. Nah, kalau kita nggak tahu kita positif terus bawa bawa virus ke kampung dan petani gitu-gitu kena, ntar kita juga makan apa gitu loh. Berasnya yang nggak ada yang ngurus. banget, bener banget. Ya. Tapi gini sih masalahnya, teman-teman di Jakarta itu bukan hanya masalah dia pengen pulang juga, mungkin karena corona ini kan akhirnya dia juga bingung karena tempat tinggal pun di Jakarta bayar loh, ya Iya, kan? ngekos Entah kan. kos, sedangkan kayak kalau dia pulang, dia nggak perlu berpikir untuk biaya tempat tinggal, kayak gitu sebetulnya kan kayak gitu. Kasihan Tapi juga sebetulnya, banyak banget dilema sih. iya serba salah sih sebenarnya sih. Maksudnya kayak tergantung kita taruh mindset kita di posisi yang mana gitu kan. Hmm, Cuma kan kayak ya gue nggak tahu. Maksudnya kan orang-orang yang bayar kos itu kan entah dia emang WFH atau gimana gitu kan. Tapi menurut gue kalau emang mereka bisa berpikir kayak lebih jauh gitu loh. Kayak contohnya karyawan gue deh, yang pas gue buka Cireng itu di Untar. Itu kan gue udah karyawan baru. Waktu itu PSBB belum di
iniin sama si belum di pemerintah belum Jokowi. diimbau sama Masih Maret deh, Maret. Masih berapa yang positif ya? Baru berapa orang gitu kan. Nah, karyawan gue tuh hebatnya dia udah mikir jauh. Dia bilang ke gua, "Kok kalau minggu depan nggak buka, saya pulang deh," dia bilang. Terus gue bilang, "Kenapa pulang?" "Ya ini mah pasti nggak bakal kelar dan bakal dipersulit oleh pemerintah," dia bilang. "Ngapain gue di sini tapi lu nggak buka terus gue bayar kosan kan mahal gitu kan," dia bilang. Terus dia nggak ada pemasukan, Iya. ya kan? Terus akhirnya gue mikir, oh ini orang hebat juga gitu loh, bisa mikir sejauh itu. Iya, Dan akhirnya dia tuh tapi emang iya dia pulangnya tuh udah 2 bulan yang lalu, bener-bener sebelum yang marak PSBB diperketat lah apa-apa gitu loh. Dan gue bilang, oh berarti pilihan iya, lu benar gitu loh. iya sih. Maksudnya kalau emang Sebetulnya ya iya, kalau dia pulangnya yang baru-baru ini kayak Hamin berapa baru Lebaran itu makanya kayak mikir kayak mungkin ada yang salah dengan mindset mereka kah atau emang ajaran Muslim yang gimana kan makanya gue nggak tahu kan pengen bertukar pikiran dengan lu gitu loh. oh ya, karena ini sih sebetulnya terlepas dari muslim atau gimana ya. Ya memang sih ini budaya muslim untuk Hmm, silaturahmi dan pulang kampung karena memang di lebaran ini kita emang diajarkan untuk selalu menghormati orang tua. Jadi betul. ketika lebaran kita harus minta maaf, harus sungkem gitu ke orang Iya. tua. Nah, yang sebetulnya jadi dilema juga karena kita tapi dipikir lagi ya pada realitanya ya masih yang umur kita yang masih muda-muda ini Hmm, terus pulang juga sebetulnya mau ngapain paling cuma sungkem terus selesai gitu yang dilakukan akan nggak produktif gitu tapi kalau misalkan dipikir lagi nggak produktif di rumah atau nggak produktif di Jakarta mungkin akan memilih di rumah karena di rumah tidak ada biaya betul. biasanya orang tua akan menyiapkan kalau misalkan di perantauan kita harus mikir biaya kosan kita harus Betul. mikir biaya makan penghasilan Soalnya itu kan nggak ada kalau sebetulnya. kalau hidup sendiri kan kita yang masak sendiri, kita beli bahan makan. Kan kalau di kampung kan ibu makan, ibu yang masak gitu kan. Kita tinggal makan. Ada orang tua, ada saudara gitu. Apalagi kalau yang di kampung, dia langsung ke kebun ngambil masak sendiri gitu Iya, bisa itu kan. lebih Sedangkan di lebih kota nggak enak ada. itu. Iya, lebih fresh itu. Hmm. Nah, itu dari sebetulnya ya mau dihimbau pemerintah pun pada realitanya ya akan susah gitu nih. Aku lihatnya loh akan susah. Sebetulnya aku berharap masyarakat emang benar-benar bisa stay di rumah aja, nggak ada yang kemana-mana. Betul. Tapi ya dengan wait, azannya masuk nggak suaranya sih? Nggak kedengeran. Aku harapnya sih teman-teman semuanya yang di Jakarta atau di Jabodetabek lah itu nggak usah pulang sih Vin untuk men-stop penyebaran virus ini karena Betul. takutnya beneran nanti ada peledakan yang sesi kedua kan repot Pak. Jadi misalkan ya sekarang udah 000 nih kayak misalkan Tegal nih katanya mau ada pesta kembang api kan karena dia udah nol terus pada pulang Buset. kampung. Pada pulang. Eh, Terus setelah seminggu tiba-tiba ada ledakan yang kedua karena sebelumnya ini sebelum ada apa pulang kampung ini kan kita udah pernah bahas tentang new normal gitu. Jadi kalau iya kita betul. semua udah di rumah aja, ya kan kebiasaan normal yang akan kita lakukan seperti apa. Tapi gara-gara semua orang jadi pulang kampung, terus kejadian mall yang bludaknya kayak gitu manusianya, ke pasar juga gila-gilaan kan. Aduh, apa langsung berpikir, aduh ini akan susah ditebak banget ini kedepannya kita akan kayak gimana susah banget ditebak menurut itu gitu. Kayak emang harus berdamai dengan Apalagi corona ya. atau pilihannya ya udah kamu nggak apa-apa kena corona tapi Iya itu betul. bukan itu baik gitu loh. Kamu kena corona tapi latihan sama tim medis enggak sih? Dia akhirnya Makanya kerja itu, 2 kali ya. iya. Apalagi kemarin ada yang tumbang katanya pas hamil berapa bulan kan, kasihan banget kan. Poin. Jadi benar-benar kasihan tim medis sebetulnya. Mungkin teman-teman yang bukan tim medis dia nggak ngerasain, dia cuma ngerasa bahwa aku paling kesel itu beberapa lihat apa komentar netizen tuh ada yang bilang kalau misalkan ya kan kamu digaji harusnya kamu bisa sembuhin orang. Hei, Itu nggak bener bener semua. bener bener. Gue tadi baru ngeliat itu di Instagram. Wah gila, gue emosi banget. Kayak itu kan udah kerjaan lu, kewajiban lu. Udah bener lah kerjanya, jangan ngeluh. Gila. Gila Pemerintah menurut aja gila suruh banget. dia. Maksudnya kayak pemerintah aja suruh kita stay di rumah. Nggak kerja ngapa-ngapain, lu tinggal nonton Netflix, nonton YouTube. Lu beli cemilan kayak di Alfamart. Iya, Itu aja udah ngeluh. Gimana tim medis yang pakai baju yang kayak begitu, kacamata yang ketat banget ini kan pasti pusing kan lu kalau pakai kacamata yang berlama-lama gitu terus masker pengep apalagi kalau ada yang puasa itu kan pasti kan lu wah capek keringetan mau nggak mau harus minum iya,
masih dibilang ngeluh. Gue bilang gila, makanya gue bilang ini otak di mana orang, gue bilang. Karena dia belum ngerasain jadi tim medis, Iya, coba ada dia ngerasain atau dia sakitnya. Karena sebenarnya ini benar-benar aku sebetulnya oh, kayak contohnya kayak misalkan Malaysia lah, kan Malaysia kan juga naik mayoritas muslim gitu kan. Dan mereka juga itu lebaran. Terus gue di kurva, kok bisa Malaysia turun sedangkan Indonesia selalu naik gitu loh. Padahal ini kan hari-harinya juga mirip gitu loh. Lebaran juga hari yang besar buat mereka. Nah, menurut lo itu salah di mananya sih? Maksudnya sebetulnya kayak pemerintah kah? Atau ya, dari masyarakatnya kah? Malaysia bisa turun loh. sebetulnya itu gini sih, apa karena memang Mas, aku ada dua pemikiran sih. Vin. Aku berkaca pertama itu pada Vietnam. Vietnam Vietnam, tuh bisa oh bikin nol lagi. iya Vietnam hebat banget. sebelum dia booming, aku masih ingat banget sebelum dia booming, itu kan di berita di Korea ada orang-orang warga Korea yang berlibur ke Vietnam, dia nggak terima karena dia diisolasi selama 14 hari. Hmm. Padahal itu dia di sana di Vietnam tuh belum booming corona, tapi pemerintah tuh udah sigap langsung, Oh langsung cepet, pokoknya semua gercep yang ya? datang. Terus habis itu yang kedua, aku berkaca juga dari Brazil. Brazil itu presidennya itu bilang nggak usah lockdown, Hmm. biarin aja apa corona itu cuma konspirasi lah, corona itu cuma apa flu biasa yang nggak kita perlu khawatirin. Akhirnya 16.000 orang itu meninggal Iya, membludak. karena corona. Dia dimakaminnya nggak manusiawi. Di Kamu tahu nggak jalan-jalan binatang gitu kan? yang di akhirnya cuma mayatnya disak terus di pemakaman umum dijemput-jemput itu kan sebenarnya nggak manusiawi. Nah, aku nggak pingin sebetulnya Indonesia tuh kayak gitu gitu. Jadi aku berharapnya pemerintah tuh emang karena pemerintah kita juga awal-awal kurang sigap sih aku Iya, ngelihatnya. itu emang Aku jujur kecolongan lah ibaratnya ya. kecolongan. Nah, karena kecolongan inilah sebetulnya makanya pemerintah berharap masyarakat kita tuh juga ikut apa ya, ikut kerjasama lah untuk stay di rumah. Karena memang stay di rumah tuh nggak cukup cuma 14 hari gitu loh. Bayangin deh, emang yang struggle itu nggak cuma kita doang gitu. Nggak cuma Betul. negara Indonesia doang, ada beberapa negara lain juga struggle cuma supaya apa? Nanti kalau ini udah turun kan, angkanya udah nol, pasti kan dibuka kembali. Jadi kayak tahan sedikit lah sampai bener-bener angka kenaikan corona ini tuh berkurang. Itu doang sih aku berharapnya. Jadi kayak mau karena di Cina juga ketika corona ini mencuat, ketika menjadi sebuah wabah, itu bukannya waktu itu ini ya sebuah hari raya juga ya. Jadi mereka yang biasanya Iya, ada budaya pulang kampung, mereka nggak pulang kampung. Kayak gitu kosong mereka menahan jalanan. diri. Tuh kan, aku cuma berharap masyarakat itu bisa menahan diri doang sih. Nggak maksain ego. Maksudnya secara agama pun kan kalau misalkan dalam wabah, kita diminta untuk selalu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Cuma juga harus dengan berusaha. Jangan Hmm. terus, ya udah, nggak apa-apa sakit ya itu udah takdirnya Allah. Ya, nggak bisa kayak gitu Justru masalahnya. Tuhan kan kasih otak biar kita bisa mikir gitu loh. Kayak gitu. Itu artinya kamu bunuh diri ke sumur. Kayak misalnya juga kamu Betul. masuk ke sumur, ya nggak Heeh. apa-apa nanti ada yang nolongin dia. Kalau ada orang yang ambil air, kalau nggak ada, ya Iya udah kamu makanya. kecemplung sumur kayak gitu. Coba aja terjun Jadi dari kayak mall gitu kan ke bawah. Kalau lu nggak mati kan nggak mungkin gitu loh. Itu kan udah fakta. udah kepastian gitu tapi kenapa masyarakat itu masih berpikir bahwa pokoknya aku pengen pulang ya aku tahu sih mereka struggle banget hidup di Jakarta tapi yang makanya itu Vin sebenarnya hikmahnya banyak sih Ini kayak misalnya sebenarnya kita harus iya. menabung Iya, tahun ini tuh kita harus bener-bener cuman menurut gua kayak itu tuh itu sebenarnya bagus menurut gua yang lu bilang harus menabung itu. Soalnya tuh ya kayak sorry to say kalau banyak orang yang bilang gue sehari nggak kerja mau makan apa gitu loh, ngerti kan? Nah sebenarnya itu ya tahu dia dia kan pasti bayar kosan, bayar apalah gitu-gitu kan. Cuman kalau emang dari bayar dalam kontrak. diri kita itu ada niat menabung, at least kayak sehari 20.000 aja. Hmm. Masa sih nggak bisa gitu loh? Dengan gue tahu gajinya Iya. paling cuma 1 koma something lah, 2 juta lah gitu kan. Cuman kan ya nggak langsung difoya-foyain semua ya gitu dong. Nah ini sih Vin, sebetulnya budaya di masyarakat kita itu memang belum kebentuk banget aku sebetulnya agak 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 apa ya agak bukan kecewa agak sedih di situ di poin itu karena masyarakat kita kan rata-rata uang hari ini kayak dihabiskan hari ini Iya gitu loh dan betul. disimpan untuk kayak gitu. Aku nggak mengeneralisasi semua masyarakat itu enggak, tapi rata-rata masyarakat yang Ya, memilih untuk pulang kampung, menurut hipotesisku ya, karena dia sudah kehabisan uang. dana yang Iya. dia pegang, uang yang dia pegang, makanya dia memilih untuk pulang kampung. Andai dia masih ada dana, dia akan bertahan di situ kok, menurutku loh, dia nggak akan gunakan itu.
Terus juga Iya. aku belajar juga dari Korea mungkin sebetulnya, ya mungkin karena masyarakat kita kebanyakan kali ya. Tapi di Korea itu, even temanku itu kan nikah sama orang Korea. Hmm. Nah, anaknya itu kan dapat 2 kewarganegaraan, Korea sama Indonesia. Jadi dia Ya. pegang 2 paspor Korea. Nah, karena dia pegang 2 paspor, sekarang kan umurnya baru 1 tahun, setahun kan. Nah, dia itu udah dapat tunjangan dari pemerintah langsung tunai. Kalau kita kan harus ke kantor pos kan. Sedangkan di Korea itu enggak, kalau di Korea itu tuh uang kompensasinya tuh langsung masuk ke rekening kita gitu loh. Dikasih Jadi berapa? kayak kasih yang kemarin kan pertama 400.000 won, habis itu dapat Untuk 800.000 sebulan. won. Aku nggak tahu untuk jangka berapanya sih. Soalnya itu langsung, jadi waktu waktu dia dapat itu kan dia update di story kan bahwa anaknya tuh baru bayi aja dapat kompensasi dari pemerintah Korea gitu loh. Ya aku nggak berharap masyarakat Indonesia itu dapat, karena aku juga ngelihat kemarin ada BLT kan, bantuan langsung tunai ngasih 600.000 itu juga yang orang pada kantor pos. Nah, kan ada itu, seenggaknya itu dimanfaatin dan bersyukur sih. Nah, Masalahnya masyarakat nggak bersyukur. Jadi kayak mesti iya. dikasih mie instan. Apa tuh mintanya tuh yang inilah, nggak minta yang itulah, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak kenapa sih nggak bersyukur aja? Maksudnya ini loh, sebetulnya kan padahal dalam Islam itu kan mengajarkan kita untuk selalu sederhana. Sederhana, Untuk ya. selalu sederhana. Akhirnya kalau aku sampaikan dalam ini ya, At-Takasur, surat At-Takasur di Al-Quran, itu menyebut bahwa kita tuh nggak boleh bermegah-megahan. Kita Hmm. nggak boleh berlebih. Kita Seadanya itu lah harus ya, sederhana aja. berkecukupan. Karena kita memang rezeki itu kan yang memberikan itu kan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan hadiah kepada orang yang mau bersabar gitu. Betul. Nah, makanya ini sebenarnya kita lagi diuji gitu. Kita mau nggak untuk bersederhana dulu aja, makan sederhana dulu aja. Ya ditahan semuanya sampai pandemi ini kira-kira sudah membaik, barulah kita mulai lagi gitu loh. Ekonomi juga mulai, semua dibuka, Hmm. karena pasti Tuhan memberikan bagi yang mau bersabar. Intinya kan Iya. kayak gitu. Apalagi kemarin Kan gue juga baca sama aja di berita, ini ada bantuan dari pemerintah Bogor, malah dipakai buat baju lebaran. Wah, gue bingung. makanya itu dari enggak, kalau kamu pakai baju lebaran, siapa yang mau lihat, Vin? Iya, makanya Kan nggak, maksud gue gini loh. Kita lagi kondisi begini, dan dia apa tuntut pemerintah supaya dapat bantuan. Udah dikasih, tapi uangnya malah disalahgunakan gitu loh. Oke deh, lah, itu baju iya lebaran banyak. identik dengan hari raya gitu kan. Cuma kan kita Hmm. harus bisa ngesit sikon dong. Lu beli baju, lu pakai di rumah buat apa juga gitu loh. Nggak ada yang lihat. Tapi menurutku ya itu sih, Vin, salahnya masyarakat kita di situ. Kalau misalkan baju lebaran, sebetulnya baju lebaran itu bukan sebuah budaya. Cuma karena di Islam itu kan, karena Idul Fitri itu adalah membuka lembaran baru, terus kita kayak karena lembaran baru terus pengen beli baju baru. Iya, Sebenarnya kayak nggak juga tradisinya kayak gitu. kan. Padahal aku juga selama ini jarang beli baju baru juga kalau lebaran loh. Kalau lebaran biasanya baju baru tuh malah ketika ada rezeki aja terus beli baju baru, bukan karena lebaran, bukan karena apa-apa, kayak gitu. Jadi kayak bukan tradisi yang baik sih menurutku baju lebaran itu. Aslinya berarti lebih ke mental masyarakatnya ya dibanding ke pemerintah ya. Sebetulnya lebih ke mental masyarakat kita sih sebetulnya. Ya Iya, benar, sebenarnya karena betul. kalau masyarakat terus hidup sederhana dulu, simpan uangnya kayak gitu. Sebenarnya kayak Kan kita bisa gue mau masak. cerita dikit nih. Hmm. Sebenarnya gue bukannya menganggap diri mental gue beda dari orang gimana gitu ya. Cuma kan gue pernah di posisi yang merantau ke Korea di tahun pertama. Itu bener-bener yang kayak apa sih kan? Ya pasti tahapannya lebih susah Berat. lah dibanding itu cuma beda kota doang kayak Jakarta Bogor, Jakarta Bandung. Ini kan udah beda negara, beda bahasa gitu kan. Teman nggak ada, semua dari nol gitu kan. Dan kan di tahun pertama gue itu kan gue kerjaannya banyak. Tapi gajinya tuh di bawah UMR Korea jauh waktu itu sebenarnya. Waktu itu kan UMR di Korea pas gue masuk di Korea itu kurang lebih 1,5 untuk kantoran gitu loh. Hmm. UMR-nya. Hmm. Gaji gue tuh di bawahnya, Hen. Dan gue juga ada Hmm. tanggungan bayar kos, bayar makan, Iya, transportasi lagi kan, subway. Belum ada sekolah. berat. Sekolahnya cuma dua setengah bulan, 1 semester kalau nggak salah kan. Iya. Tapi buktinya gue bisa saving gitu loh. Dan gue masih bisa bawa uang pulang ke Indo. Bener, jadi kayak sebetulnya itu gini loh, bahkan aku juga ngalamin itu. Maksudnya kalau aku kan karena mahasiswa dulu ya, jadi kayak orang tua tuh nggak ngasih, bayangin ya, orang tua tuh nggak ngasih apa, nggak ngasih uang
karena aku harus mandiri kan di Korea waktu itu. Ya di bulan-bulan pertama tuh bener-bener yang kita harus tahan diri gitu. Iya, betul. Harus tahan diri beneran ya. Aku makan tuh ya, aku inget banget aku tuh masak sendiri, terus aku beli sama nasi sama kimchi, udah gitu aja terus. Sama. Sampai kayak Gue nasi, yang itu tuh nasi yang frozen itu, yang dipanasin doang. ah Gue bagi setengah, ah gue bagi setengah, terus makan sama kayak yang apa frozen food itu kayak sosis atau crab stick, itu pun gue bagi setengah juga gitu loh. kalau aku enggak sih, soalnya lebih murah kamu beli yang karungan gitu. Soalnya aku beli penanak nasinya itu di Korea cuma 15.000 won. Itu Oh, cuma buat masak nasi doang. rice cooker. Terus aku beli kilo untuk rice cooker itu. Tapi yang cuma penanak nasi doang. Jadi dia nggak bisa manasin, dia cuma bisa masak doang. Gila Habis ya itu, emang ya. Hmm. terus habis itu ini Vin apa beli yang 5 kilo. Aku 5 kilo beras itu bisa buat sebulan tuh, 5 kilo beras. Habis itu beli kimchi kan, kimchi murah. Terus habis itu aku beli tuna. Tuna kan Hmm. cuma 1.000 won. Iya. Tuna sama mayonnaise. Udah, sama kim. Itu yang Oh. paling paling itu udah enak loh, tuna mayo. Tuna mayo kan di Indonesia mahal tuh. Aku udah bisa Nah, bikin sendiri kalau di Korea. makanya itu padahal di Indonesia pun maksudnya kayak lu tinggal makan nasi, ikan asin atau Hmm. lu ulek sambalnya udah enak banget kan. Dibanding lu kayak Iya, makan cuma nasi sama tuna, mendingan lu sama sambal. iya maksudnya sebetulnya bahkan tempe terus sayur sop itu kan juga nggak mahal tuh, Vin. Aku nggak tahu sih Jakarta harganya berapa, cuma kalau di Semarang sini itu kita bisa beli kalau misalkan 5.000 itu tuh bisa dapat apa satu bungkus Tuh makanya. isinya sayuran sayur Berarti sop ini kayak gitu gitu jadi kayak sebenarnya nah, menurut kira-kira ya, menurut ini sepemahaman lah kita lah ya, lebih ke mental masyarakatnya ya dibanding pemerintah lah ya. Walaupun emang pemerintahnya emang kurang sigap gitu loh. pemerintah juga sebetulnya aku nggak mau nyalain pemerintah 100% sih ya karena masyarakatnya kalau misalkan andai masyarakat mau mengikuti Iya juga betul. mau karena dia kalau misalkan karena masyarakatnya juga terlalu judgmental maksudnya gini bayangin ya teman-teman yang udah kena corona itu pasti sampai di kampungnya tuh dia juga dijauhin lah diginiin lah jadi kayak Iya nggak buset ya. sportif gitu Kena loh. corona udah kayak kena HIV anjir.